Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel Misteri Goib. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Di sebuah desa kecil yang terletak jauh dari keramaian kota, terdapat sebuah rumah tua yang terkenal akan kisah-kisah misterinya. Rumah itu dulunya milik seorang dokter yang terkenal, Dr. Rusli, yang dikenal dengan keahliannya mengobati berbagai penyakit, namun juga dengan cara-cara kontroversial yang seringkali membuat orang curiga. Rumah itu kini kosong dan tak terawat, hanya dihuni oleh bayang-bayang masa lalu yang kelam. Suatu malam, seorang pemuda bernama Arga memutuskan untuk menginap di rumah tua itu. Ia bekerja sebagai penulis lepas, dan tengah mencari inspirasi untuk bukunya yang berjudul Misteri Kehidupan Setelah Kematian. Ketika mendengar cerita-cerita horor tentang rumah tersebut, Arga merasa tertantang untuk mengungkapnya. Tanpa banyak berpikir, ia memutuskan untuk menginap semalam dan mengamati segala keanehan yang ada. Arga tiba di rumah itu dengan hanya membawa ransel kecil. Pintu rumah berderit ketika ia membukanya, menciptakan suasana yang semakin mencekam. Di dalam, debu dan sarang laba-laba memenuhi hampir seluruh permukaan. Namun yang paling mencolok adalah sebuah ranjang besar di tengah ruangan utama. Ranjang itu tampak sangat usang, dengan noda-noda hitam yang terlihat seperti bekas darah yang mengering. Penasaran, Arga mendekat dan mengamati ranjang tersebut. Ada sesuatu yang aneh pada ranjang itu, sebuah aura yang membuat bulu kuduknya berdiri. Ketika Arga menyentuh ujung ranjang itu, sebuah suara berderak keras terdengar dari dalamnya, seperti ada sesuatu yang bergerak di bawahnya. Arga terkejut. Namun rasa penasarannya mengalahkan rasa takutnya. Ia memutuskan untuk duduk di samping ranjang itu dan memeriksa lebih dekat. Tanpa sengaja, ia menekan sebuah bagian kayu di sisi ranjang yang terlepas sedikit. Suara berderit kembali terdengar, lebih keras kali ini, dan ranjang itu bergerak sedikit. Namun, saat Arga menunduk untuk melihat lebih jelas, tiba-tiba ia merasakan sepasang mata yang tajam menatapnya dari kegelapan ruangan. Dalam sekejap, Arga merasa seakan-akan ada sesuatu yang hidup di balik ranjang itu, mengamati setiap gerakannya. Ia berbalik, dan detak jantungnya semakin cepat. Tiba-tiba, lampu di ruangan itu mati, meninggalkan Arga dalam kegelapan yang pekat. Dengan napas terengah-engah, ia mencoba meraba-raba mencari saklar, namun tidak menemukan apa-apa. Dalam kegelapan itu, ia merasakan sejenis angin dingin menyentuh kulitnya, semakin mendekat. Suara bisikan halus terdengar dari kejauhan, namun tidak jelas kata-katanya. Ketika ia menoleh ke arah ranjang itu, Arga melihat bayangan samar-samar yang melayang di udara, seolah-olah ada sosok yang duduk di atas ranjang tersebut, menatapnya dengan penuh kebencian. Arga merasa tubuhnya kaku, seolah ada kekuatan yang menahan geraknya. Dengan gemetar, ia berusaha mengalihkan pandangannya dari sosok itu, tetapi matanya tak bisa berpaling. Bayangan itu semakin jelas. Sosok seorang pria berjas dokter yang tampak pucat dan penuh luka-luka, dengan tangan yang terulur ke arah Arga. "Jangan tidur di ranjang itu." Bisikan suara yang lebih keras kini terdengar, seolah berasal dari dalam dirinya sendiri. Arga terdiam, tubuhnya tidak mampu bergerak. Suara bisikan itu seperti meresap ke dalam pikirannya, mengguncang jiwanya. Sosok itu, pria berpakaian dokter dengan wajah yang sangat pucat dan berlumuran darah, semakin mendekat. Matanya yang kosong menatap Arga dengan tatapan yang penuh kebencian dan keputusasaan. Tiba-tiba, angin dingin itu menghilang begitu saja. Ruangan itu kembali hening, hanya terdengar suara napas Arga yang berat dan cemas. Sosok pria itu lenyap secepat ia muncul, dan kegelapan seakan-akan mulai mereda. Arga, meskipun masih gemetar, berusaha menenangkan dirinya. "Mungkin hanya imajinasiku," pikirnya. "Aku terlalu lelah dan paranoid." Namun, rasa takut itu terus menggerogoti pikirannya. Tanpa sadar, matanya kembali tertuju pada ranjang yang ada di tengah ruangan. Ada sesuatu yang mengganggu pikirannya tentang ranjang itu, seakan ada kekuatan yang menyedot perhatiannya. Suara berderak dari dalam ranjang kembali terdengar, kali ini lebih keras dan lebih jelas. Arga menatap ranjang itu, terbelalak. Dengan hati-hati,
Ia berjalan mendekat dan sekali lagi, dengan rasa takut yang semakin menumpuk, ia menekan bagian kayu yang sedikit terlepas itu. Seketika, sebuah suara keras menggelegar dari bawah ranjang, diikuti dengan gemuruh yang sangat menakutkan. Arga terjerembab mundur, hampir terjatuh ke belakang. Dengan napas yang tersengal, ia berpaling dan menatap pintu rumah yang sepertinya masih terkunci rapat. Namun, saat ia melihat kembali ke arah ranjang, ada sesuatu yang berbeda. Di atas ranjang itu, ada sebuah buku tua yang tampak sangat usang, dengan sampul kulit yang sudah hampir lepas. Buku itu terletak di tengah ranjang, terbuka, seolah mengundang Arga untuk mendekat. Entah mengapa, Arga merasa ia harus membukanya, seakan buku itu menyimpan jawabannya. Dengan tangan yang gemetar, ia melangkah maju dan mengambil buku tersebut. Begitu ia membuka halaman pertama, bau busuk menyengat hidungnya, seolah buku itu sudah lama tidak tersentuh. Halaman pertama dipenuhi dengan tulisan tangan yang hampir tak terbaca, namun beberapa kata masih terlihat jelas, terbaca dengan sempurna. Ranjang ini milik mereka yang sudah mati, dan mereka yang tidur di sini akan terjebak selamanya. Jantung Arga berdetak lebih cepat, dan tubuhnya kembali kaku. Kata-kata itu seolah menelusup ke dalam pikirannya, mengerogoti logikanya. Apa maksudnya? Pikir Arga. Ia membaca lebih lanjut, namun semakin ia membaca, semakin banyak kata-kata aneh yang muncul. Ada cerita tentang Dr. Rusli, yang dulunya memanfaatkan ranjang ini untuk percobaan-percobaan mengerikan. Konon, ranjang itu mampu menyerap jiwa orang yang tidur di atasnya dan menjadikannya bagian dari tempat itu, menjebak mereka dalam lingkaran kematian yang abadi. Arga menurunkan buku itu, namun tatapannya masih terfokus pada tulisan yang baru saja dibacanya. Perlahan-lahan, kesadaran akan bahaya yang mengintai mulai meresap ke dalam dirinya. Ia mulai merasa seolah-olah ada sesuatu yang mengawasi dirinya, entah dari mana. Tiba-tiba, suara pintu berderi terdengar dari belakangnya. Arga menoleh, dan dalam ketakutannya, ia melihat pintu utama rumah itu perlahan-lahan terbuka. Namun yang aneh, pintu itu terbuka tanpa ada angin yang menggerakkannya. Seperti ada tangan tak terlihat yang membuka pintu itu perlahan-lahan, menunggu seseorang untuk melangkah keluar. Arga merasa terjebak dalam sebuah permainan yang tak ia mengerti. Namun, ada satu hal yang lebih menakutkan dari semua itu. Suara langkah kaki yang datang dari dalam ruangan, mendekat, semakin mendekat. Arga membeku di tempat, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Langkah itu semakin jelas terdengar, berat dan teratur, seperti seseorang yang berjalan dengan tujuan yang pasti. "Siapa di sana?" Arga berteriak, mencoba menguasai ketakutannya. Namun, tidak ada jawaban. Justru, langkah kaki itu semakin mendekat, seolah siap menjemputnya ke dalam kegelapan yang tak terelakkan. Di depan Arga, di sisi ranjang yang semakin terlihat mengerikan, bayangan pria berjas dokter itu kembali muncul, kini lebih nyata dan lebih menyeramkan, sambil tersenyum mengerikan. "Kamu tak bisa melarikan diri," katanya dengan suara serak, penuh kebencian. "Kamu sudah memilih untuk datang ke sini." Sosok dokter itu semakin mendekat, berjalan perlahan dengan langkah-langkah berat yang menghentak tanah seolah setiap langkahnya menggetarkan dinding-dinding rumah tua itu. Arga terperangah, napasnya tercekat. Wajah pria itu kini semakin jelas. Wajah pucat dengan bekas luka yang mengerikan, matanya yang kosong dan gelap, seolah tiada jiwa di dalamnya. "Jangan mendekat," teriak Arga, suaranya bergetar. Namun, sosok itu tetap bergerak maju, seolah tak terpengaruh oleh teriakan Arga. Saat Arga mencoba mundur, kakinya terasa berat, seolah ada sesuatu yang menahannya. Ia menoleh ke belakang dan menyadari bahwa bayangan gelap telah mengisi seluruh ruang di belakangnya. Ruangan itu bukan hanya gelap, ia terasa menyesakan, seolah udara di sekitar Arga berubah menjadi dingin dan berat. Sosok dokter itu tiba-tiba berhenti, namun bukan karena ia kehabisan langkah, melainkan karena sesuatu yang lebih mengerikan. Ranjang di tengah ruangan itu mulai bergemetar, seperti ada sesuatu yang bergerak di dalamnya. Arga menatap ranjang itu dengan ketakutan yang semakin menguasai dirinya. Ia tidak bisa membayangkan apa yang bisa keluar dari ranjang itu.
Tapi pikirannya sudah tidak lagi mampu mengendalikan rasa takut yang mencekam. Dengan perasaan bingung dan takut, Arga mundur ke belakang, menuju pintu yang entah bagaimana terbuka dengan sendirinya. Setiap langkahnya terdengar berat dan sulit, seolah langkahnya ditarik kembali oleh kekuatan tak terlihat. Semakin ia mundur, semakin dekat sosok dokter itu mendekat, dan semakin jelas suara bisikan itu terdengar di telinganya. "Kamu akan menjadi milikku." Bisik suara itu dengan nada penuh ancaman. Tanpa sadar, Arga akhirnya sampai di ambang pintu. Ia ingin berlari, tapi tubuhnya terasa seperti tertahan di tempat, terikat oleh ketakutan yang semakin besar. Ketika ia menoleh, sosok itu kini berdiri tepat di depan ranjang. Kedua tangannya terulur ke depan, seolah mengundangnya untuk mendekat. Namun, hal yang lebih mengejutkan terjadi. Ranjang itu tiba-tiba membuka, dan sebuah lubang hitam yang dalam terbuka di bawahnya. Lubang itu tampak seperti gerbang ke dunia lain, dipenuhi dengan kabut gelap yang berputar-putar. Arga merasa seolah ada sesuatu yang menariknya ke dalamnya, sesuatu yang menginginkannya masuk ke dalam kegelapan yang tak terelakkan. Tanpa berpikir panjang, Arga berlari. Kakinya melangkah secepat mungkin, menyeberangi ruangan dengan penuh ketakutan. Namun, saat ia hendak mencapai pintu, suara langkah-langkah itu kembali terdengar, kali ini lebih cepat dan lebih dekat. Arga merasa nafasnya semakin sesak. Seseorang, dengan cepat mengejarnya, seolah siap menyambar tubuhnya. Tiba-tiba, Arga merasa seolah ia ditarik ke belakang. Tubuhnya terhuyung-huyung dan jatuh ke tanah. Dengan refleks, ia berusaha meraih pintu dan membuka kuncinya, tetapi sepertinya pintu itu terkunci dengan sendirinya. Tidak ada cara untuk keluar. Di saat itulah, Arga mendengar suara ketawa yang dalam, menyeringai, berasal dari arah ranjang. Ketika ia melihat ke belakang, tubuhnya terasa kaku, matanya terbelalak. Sosok dokter itu kini telah menghilang, namun yang menggantikan tempatnya adalah sebuah bayangan gelap yang melayang di atas ranjang. Sesuatu yang lebih besar, lebih menakutkan, dan lebih menyeramkan. Bayangan itu perlahan-lahan berubah menjadi bentuk yang lebih jelas. Seorang wanita yang mengenakan gaun putih kotor, dengan rambut panjang yang terurai. Wajahnya penuh luka. Darah mengalir dari setiap pori-pori kulitnya yang robek. Di sebelahnya, berdiri seorang pria dengan tubuh kurus dan wajah yang hampir tak bisa dikenali. Hanya mata yang masih bisa terlihat. Matanya yang penuh rasa sakit dan kehancuran. Mereka berdua menatap Arga, dan mulut mereka bergerak, membisikkan sesuatu yang tak dapat dipahami. "Selamanya," kata wanita itu dengan suara pelan yang penuh kesedihan. Arga mencoba bangkit, berusaha melarikan diri, namun kakinya seperti terikat, tak mampu bergerak. Semua kekuatannya seakan lenyap. Pada saat itu, ia sadar bahwa ia telah berada di tempat yang salah. Ranjang itu bukan sekadar sebuah furnitur, itu adalah penjara jiwa, tempat di mana korban-korban Dr. Rusli dan eksperimen-eksperimennya dipenjara selamanya. Sosok-sosok itu semakin mendekat. Wajah mereka yang penuh penderitaan seolah-olah ingin menyampaikan pesan yang sangat penting. Namun, saat Arga membuka mulutnya untuk bertanya, sebuah suara berat terdengar dari dalam kegelapan. "Kamu akan bergabung dengan kami." Suara itu menggetarkan seluruh tubuh Arga. Selamanya di ranjang ini. Arga hampir tak mampu bernapas. Matanya terbelalak, seolah tubuhnya tertarik ke dalam jurang yang dalam dan gelap. Sosok-sosok itu, wanita dengan gaun putih kotor dan pria kurus yang hanya menyisakan mata yang penuh penderitaan, semakin mendekat. Keheningan di dalam ruangan terasa semakin menyesakkan, semakin sulit untuk bernapas. Suaranya, suara wanita itu yang terdengar penuh kesedihan, mulai jelas. "Kami tidak bisa keluar," katanya pelan, namun setiap kata terasa seperti jarum yang menusuk hati Arga. "Kami terjebak, dan sekarang giliranmu." Arga berusaha menjerit, tetapi suaranya terhenti di tenggorokan. Tubuhnya terperangkap dalam ketakutan yang begitu dalam, seolah ada kekuatan tak terlihat yang menahannya. Keinginan untuk melarikan diri begitu kuat, namun tubuhnya tidak bisa bergerak. Ranjang itu, tempat yang seharusnya menjadi tempat istirahat,
kini terasa seperti mesin yang menghisap segalanya, menghisap kehidupan dan jiwa setiap orang yang tidur di atasnya. Tiba-tiba, wanita itu mengulurkan tangannya ke arah Arga, dengan telapak tangan yang penuh dengan luka-luka. "Kami hanya ingin beristirahat." Suaranya semakin keras, namun ada kelaparan dalam nada itu. "Kami hanya ingin keluar dari sini, dan kamu bisa membantu kami." Bayangan pria itu mendekat lebih jauh, dan Arga merasakan sesuatu yang sangat dingin di sekitar tubuhnya. Seperti ada tangan tak terlihat yang membekap lehernya, menariknya ke dalam bayangan yang semakin tebal. Arga bisa merasakan keberadaan mereka semakin dekat, menyelubunginya. Ia tidak bisa melawan, tidak bisa berteriak. Dunia di sekitarnya terasa semakin jauh, semakin terpisah dari kenyataan. "Jangan!" teriak Arga dalam hati, meski bibirnya tak dapat mengeluarkan suara. "Aku tidak ingin mati di sini." Namun, saat itulah, tiba-tiba, bayangan itu berhenti. Semua suara menghilang dalam sekejap. Arga membuka matanya, dan di hadapannya kini hanya ada kegelapan yang mencekam. Sosok-sosok itu menghilang, seolah lenyap bersama angin malam yang membawa kabut. Keheningan yang menyelimuti ruang itu membuat Arga merasa seperti terjebak di dimensi yang berbeda. Ia merasa tubuhnya ringan, tidak lagi terikat pada ketakutan yang menghimpit. Di balik kesunyian itu, ada sesuatu yang menarik perhatian Arga. Di ujung ruangan, ranjang itu mulai bersinar dengan cahaya redup, memancarkan warna kebiruan yang aneh. Cahaya itu tidak alami, seperti berasal dari tempat lain, sesuatu yang tidak seharusnya ada. Tanpa pikir panjang, Arga merasa terdorong untuk mendekat. Mungkin, pikirnya, itu adalah kesempatan satu-satunya untuk keluar dari tempat ini. Dengan hati yang masih berdebar, ia melangkah maju menuju cahaya itu. Setiap langkah terasa berat, seolah dunia itu semakin menekan tubuhnya, semakin menghalanginya. Namun, ketika Arga mendekat, suara bisikan kembali terdengar, lebih keras dan lebih mendalam dari sebelumnya. "Kamu tak bisa pergi," kata suara itu, dan kali ini bukan hanya dari satu sumber, tapi seolah berasal dari seluruh penjuru ruangan. "Kami telah menunggu begitu lama untuk seseorang sepertimu." Arga berhenti di depan ranjang itu. Cahaya biru yang memancar dari ranjang itu semakin terang, namun kini terlihat lebih mengerikan, seolah ada sesuatu yang sangat gelap di baliknya, menunggu untuk keluar. Ia melihat ke dalam ranjang, dan kali ini ia melihat bayangan-bayangan yang bergerak, wajah-wajah yang mengerikan, semuanya memandangnya dengan mata penuh harapan dan kemarahan. Mereka ingin Arga menjadi bagian dari mereka, terperangkap dalam ranjang ini selamanya. Tiba-tiba, ranjang itu berguncang keras, dan Arga merasa seolah-olah ada tangan yang menarik kakinya ke dalamnya. Ia terjatuh ke dalam ranjang itu, terhisap ke dalam sebuah kekosongan yang tak terdefinisikan. Tubuhnya ditarik, dan dalam sekejap, ia merasakan kegelapan menelan seluruh keberadaannya. Arga mencoba untuk berteriak, namun tak ada suara yang keluar. Ia merasakan tubuhnya semakin tenggelam, seolah diambil oleh kekuatan yang jauh lebih besar. Wajah-wajah mengerikan itu mulai memenuhi pikirannya, penuh dengan penderitaan yang tak terhingga. Semua sosok yang terjebak di dalam ranjang itu, semua jiwa yang hilang, kini menjadi bagian dari Arga. Ranjang itu telah menyerapnya, dan Arga pun terperangkap di dalamnya, menjadi salah satu dari mereka. Seperti yang terjadi pada mereka yang datang sebelum dia, ia kini menjadi bagian dari misteri gelap yang menyelimuti rumah tua itu, yang tak akan pernah bisa keluar. Dan begitu, cerita tentang ranjang kematian berlanjut, menunggu orang berikutnya yang cukup berani untuk menginjakan kaki di tempat itu, untuk mencoba menggali misteri yang belum terpecahkan. Namun, siapapun yang melakukannya, mereka akan menjadi bagian dari kisah ini, terperangkap dalam lingkaran kematian yang abadi selamanya.